yang kesulitan ekonomi, Tuhan buka jalan dan Tuhan berkati kami berlimpah-limpah. Nyatakan isi hatimu di tengah-tengah kami Bapa. Kami mau buka hati dan roh kami selebar-lebarnya untuk Kau taburi dengan benih kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya diberkati Tuhan bersama saya katakan amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Silakan duduk. Shalom. Selamat malam Ibu Bapak Saudara sekalian. Mari kita membaca satu bagian firman Tuhan dalam surat 1 Korintus pasal yang kedua, ayat yang kedua. 1 Korintus pasal yang kedua, ayat yang kedua. Apabila Ibu Bapak Saudara sudah menemukan ayat ini, kita akan baca bersama-sama. Baca dengan suara mantap, baca dengan suara keras, baca dengan suara terbaik. 1 Korintus pasal yang kedua, ayat yang kedua. Yang sudah menemukan ayat ini katakan amin. Mari kita mau baca sama-sama 1 Korintus pasal 2 ayat yang kedua. 1, 2, 3. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain apa? Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Amin. Malam hari ini saya akan membagikan tentang mengalami kemenangan bersama Kristus. Ibu Bapak Saudara sekalian, lewat ayat ini kita bisa belajar bahwa ada kemenangan yang luar biasa yang pasti dialami oleh Anda dan saya sebagai orang yang percaya. Jika kita mencermati ayat-ayat ini, maka kita bisa melihat bahwa Rasul Paulus mau menyatakan dasar atau pondasi dari pelayanannya adalah bukan berasal dari hikmat manusia. Ketika Rasul Paulus pertama kali datang ke Korintus, dia tidak datang dengan kata-kata yang indah dan dengan hikmat, tertulis dalam 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang pertama. Rasul Paulus tidak datang dengan kata-kata yang indah, bukan dengan kata-kata yang menyenangkan hati, bukan dengan kata-kata yang memikat hati. Karena biasanya perkataan yang indah itu belum tentu berisi kebenaran. Namun sebaliknya, perkataan kebenaran itu terkadang tidak indah, bahkan terkadang menyakitkan. Namun jika diresponi dengan benar, itu akan menghasilkan keindahan. 1 Korintus pasal 2 ayat pertama dikatakan demikian pula. Ketika aku datang kepadamu saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Dalam terjemahan kita saudara sekalian, di ayat ini memiliki beberapa kelemahan. Terjemahan kata indah di dalam ayat itu tidak tepat. Karena dari kata Yunaninya, dalam terjemahan jika diterjemahkan ke bahasa Indonesia, artinya berkaitan dengan ide memiliki sesuatu yang di atas. Atau secara berlebihan. Sehingga seharusnya kata indah dalam terjemahan kita itu diterjemahkan dengan superior, hebat, tinggi. Jadi saudara sekalian, 1 Korintus pasal 2 ayat yang pertama itu semestinya berbunyi begini. Demikian pula ketika aku datang kepadamu saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang superior, dengan hikmat yang hebat. Kenapa Rasul Paulus menyatakan hal ini? Karena dia sedang menghadapi para orator ulung. Orang-orang yang pandai bersilat kata. Rasul Paulus sebagai hamba Kristus dalam menyampaikan firman kebenaran tidak berdasarkan kekuatannya. Tidak berdasarkan kemampuan berfikirnya. Sekalipun kita tahu bahwa latar belakang dari Rasul Paulus berpendidikan yang tinggi. Namun Rasul Paulus dalam menyampaikan firman kebenaran itu berdiri di atas dasar kekuatan roh.
Oleh karena itu 1 Korintus pasal 2 ayat yang keempat dikatakan begini. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan. Tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Sehingga saudara sekalian, perkataan yang keluar dari mulut Rasul Paulus itu bukan apa yang diinginkan oleh para pendengar. Sekali lagi, bukan apa yang diinginkan oleh para pendengar. Tetapi perkataan yang keluar dari mulut Rasul Paulus yang berdasarkan kekuatan roh adalah perkataan yang harus didengar. Dan apa yang harus didengar adalah sebuah kebenaran. Ibu bapak saudara sekalian, apa sih ciri-ciri dari kebenaran itu? Kebenaran itu memiliki ciri mengkoreksi yang salah. Kebenaran itu memiliki ciri meluruskan yang tidak benar. Kebenaran itu memiliki ciri membangun yang runtuh. Kebenaran itu memiliki ciri menjadi jawaban. Saudara sekalian, jika kebenaran itu masuk dalam hidup kita, maka yang terjadi di ayat yang kelima dari 1 Korintus pasal yang kedua. Mari kita mau baca ayat ini. 1 Korintus pasal yang kedua, ayat yang kelima. Baca dengan suara mantap, baca dengan suara keras, baca dengan suara terbaik. 1, 2, 3, supaya apa ibu bapak? Kurang mantap, kurang mantap. 2, 3, supaya iman kamu apa saudara? Jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Di saat iman Anda dan saya bergantung pada kekuatan Allah, maka percayalah kita pasti mengalami kemenangan yang besar. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Tepuk tangan yang meriah. Oleh karena itu malam ini yang kita rindukan adalah kebenaran itu. Dan waktu kebenaran itu masuk dalam hidup kita, iman kita bergantung kepada kekuatan Allah, maka yang terjadi kemenangan ilahi Anda dan saya pasti alami. Dan saya percaya kita pulang dari ibadah ini, mujizat besar terjadi dalam hidup kita. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Saudara sekalian, apa itu kemenangan ilahi? Sementara saya menulis khotbah ini, tiba-tiba Roh Kudus memberikan pengertian. Kemenangan ilahi itu berarti kemenangan dengan cara-cara Tuhan. Loh, kok ada yang amin? Siapa yang rindu mengalami cara-cara Tuhan dalam hidupnya? Siapa yang rindu mengalami mujizat besar? Lambaikan tanganmu, saya belum melihat tangan Anda. Lambaikan tanganmu dan berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Di sebuah persekutuan yang kebetulan hari itu saya menjadi pembicaranya. Di tengah-tengah sebelum firman Tuhan ada ruang kesaksian. Ada satu ibu, dia bercerita tentang omnya. Saudara sekalian, bapak ini, omnya ini, itu punya usaha bisnis sarang burung walet. Tetapi karena tinggalnya di luar pulau, kita mesti ngerti bahwa sarang burung walet di luar pulau itu biasanya tidak di rumah-rumah, tapi di goa-goa di pinggir pantai. Saudara sekalian, seperti kebiasaan yang dia lakukan, hari itu dia mau kulaan ya. Belanja burung walet untuk dijual kembali. Saudara sekalian, namanya laki-laki maunya praktis. Jadi uang itu ditaruh di perut, ditutupi kaos, kasih jaket, diresleting, berangkat naik sepeda motor. Rupa-rupanya ibu bapak, aktivitas itu diperhatikan oleh 3 orang. Kadang-kala kita ini tidak pernah mengerti ya. Dalamnya laut bisa diukur. Tapi dalamnya hati orang siapa yang tahu. Oleh karena itu saudara sekalian, seringkali peristiwa-peristiwa perampokan, pencurian itu terjadi bukan karena melihat dari luarnya. Bahkan beberapa waktu yang lalu di Jakarta, perampok ini menggunakan jas, pakai dasi, pakai keplek.
Yang membuat lebih meyakinkan naik Pajero. Mitsubishi Pajero itu loh saudara sekalian. Jadi hari itu mereka datang ke sebuah rumah dan mengetuk. Pembantunya keluar diberitahu, Mbak, Bapak menyuruh kami ngambil stick golf. Karena si Mbak ini melihat orang pakai dasi, pakai jas, pakai keplek, naik Pajero. Dibukain saudara. Begitu dibuka, dirampok habis. Lihat ya. Dalamnya laut bisa diukur. Tapi dalamnya hati nggak ada yang tahu. Rupa-rupanya aktivitas Bapak ini dibaca oleh 3 orang ini. Entah beberapa kali dalam sebulan dia beli sarang burung walet ini. Dan betul saudara. Sementara Bapak ini naik motor menuju ke pantai itu, di tengah jalan dicegat oleh 3 orang ini. Tanpa banyak bicara, langsung dibacok. Saudara. Dan kena bagian dada sini. Jatuh tergeletak, uangnya diambil, orangnya ditinggal. Tapi sekali lagi, hidup kita bukan kebetulan. Setuju katakan amin. Tuhan punya rencana. Lewatlah seorang petani. Menurut kesaksian ibu ini. Begitu lihat karena mereka tinggal di kota kecil langsung tahu loh ini juragan. Kok tergeletak, dia panggil petani yang lain. Lalu kemudian mereka datang, petani yang lain memberitahu keluarga. Lalu pihak keluarga datang, dibawa ke rumah saudara. Anda tahu apa yang dikerjakan? Cuma diikat dengan kain. Jadi karena luka besar ya diikat dengan kain. Diterbangkan dari Pulau Sumba ke Surabaya. Anda bisa bayangkan ya. Ini rencana yang gak masuk akal nih. Cuma diikat kain. Jadi Bapak ini sepanjang perjalanan cuma begini aja. Sambil pegang dadanya. Saudara sekalian sampai di Surabaya ternyata gak ada dokter. Karena ada hari libur. Ke rumah sakit Darmo sekali lagi hidup kita bukan kebetulan. Tidak ada dokter. Ada dokter senior. Yang kebetulan visit ke pasiennya. Dan dokter ini ahli pembuluh darah. Langsung dioperasi Bu Bapak. Ambil tindakan dioperasi. Begitu sadar. Si Bapak ini ditanyai sama dokter ini, profesor ini. Pak, Anda ini manusia atau malaikat? Kenapa? Karena ini darah mestinya udah habis. Anda bisa bayangkan. Diterbangkan dari pulau kecil ke Surabaya. Kamu ini manusia atau malaikat? Saudara sekalian, ini Bapak berulang kali diberitakan Injil, diajak ke gereja, nggak mau. Tapi hari itu, di saat dia memegang dadanya itu, dia ingat satu nama yang luar biasa. Siapa nama itu? Kurang mantap, siapa nama itu? Dan Bapak ini cuma berkata, Yesus tolong saya. Mujizat terjadi. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Tepuk tangan yang meriah. Dia sudah pucat. Darah sudah habis. Sekali lagi, hari ini percayalah. Waktu kita ini menerima kebenaran. Kita tidak lagi berdiri di atas kekuatan kita. Kita berdiri di atas kekuatan Allah. Saya percaya kemenangan besar terjadi. Mujizat besar terjadi. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Lihatlah bahwa di dalam kehidupan yang kita jalani ini, Tuhan menjanjikan kemenangan yang besar. Kemenangan dalam peperangan hidup ini. Kemenangan dalam bahasa Alkitab adalah menang dalam peperangan rohani. Saudara, yang namanya kesukaran, yang namanya persoalan, yang namanya tantangan itu tidak pernah berhenti. Iblis tidak pernah berhenti untuk menyerang Anda dan saya. Dia mencari celah supaya dapat masuk dan mengobrak-abrik kehidupan kita. 1 Petrus pasal 5 ayat ke-8 dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lihat,
Lewat ayat ini kebenaran itu dinyatakan bahwa iblis berjalan keliling. Iblis berkeliling menebarkan intimidasi. Iblis hari-hari ini menebarkan roh intimidasi. Apa itu intimidasi? Intimidasi adalah roh yang menyebabkan orang menjadi kacau. Jadi kalau keluarga Anda yang tadinya baik-baik, tiba-tiba kacau. Hei, roh intimidasi sedang menyerang Anda. Perekonomianmu yang baik, tiba-tiba kacau. Roh intimidasi sedang menyerang hidupmu. Intimidasi adalah roh yang menyebabkan orang patah semangat. Intimidasi adalah roh yang menyebabkan orang tertekan dan frustasi. Tujuannya cuma satu, supaya kita kehilangan tujuan hidup kita di dalam Tuhan. Yang Anda dan saya lihat adalah sesuatu yang terlalu besar, sesuatu yang terlalu berat, sesuatu yang terlalu sukar dan tidak mungkin kita atasi. Semakin kuat intimidasi yang datang, semakin besar pula seseorang akan merasa tertekan dalam hidupnya. Tapi malam ini bukan kebetulan Anda beribadah, karena malam ini kemenangan dari surga dinyatakan buat hidup kita. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Bagaimana Anda mengalami kemenangan itu? 1 Korintus pasal 2 ayat yang kedua. Kita baca sama-sama. Baca dengan suara mantap, baca dengan suara keras, baca dengan suara terbaik. 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang kedua. 1, 2, 3. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain apa? Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Yang pertama adalah tetap fokus kepadanya. Di tengah tantangan dan kesulitan yang kita hadapi secara sederhana, ayat ini ngomong begini. Firman Allah mengajarkan supaya kita tetap fokus kepada Tuhan. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus. Rasul Paulus membuat keputusan untuk tetap fokus kepada Tuhan. Fokus atau tidak fokus itu sebuah keputusan. Demikian pula dengan menang atau kalah, itu juga sebuah keputusan. Malam ini Anda harus ambil keputusan, saya mau menang bersama dengan Yesus. Siapa yang mau menang bersama dengan Tuhan Yesus? Lambaikan tanganmu, saya belum lihat tangan Anda. Lambaikan tangan Anda dan berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Karena menang itu dibutuhkan keputusan. Ada 2 ekor katak tidak sengaja terjatuh ke dalam sebuah tong yang penuh dengan krim. Saudara, mereka berenang ke sana kemari dengan begitu panik. Dan mereka berusaha melompat keluar dari tong itu. Tetapi tidak bisa. Mereka terus berenang. Akhirnya seekor katak yang kelelahan dan mulai menyerah. Dia mulai berkata, tidak ada gunanya berenang ke sana kemari. Lalu dia mengayunkan kakinya untuk terakhir kali. Lalu tenggelam dalam keputusasaan. Dia gagal. Tinggal katak yang lainnya. Dia benar-benar berbeda. Dia mengambil keputusan, aku pasti menang. Dan dia tidak mau menyerah. Selalu ada jalan keluar, itu pikirnya. Dia terus berenang, dia terus berenang. Dia mempertahankan hidupnya. Suatu kejutan terjadi. Krim itu perlahan tapi pasti mulai berubah. Ya, krim yang tadinya cair berubah mengeras dan menjadi mentega. Akhirnya kata ini mendapat pijaan yang kuat dan melompat keluar dari tong. Hari ini masalah dan tantangan boleh Anda dan saya hadapi. Mari kita mau buat keputusan. Aku mau menang. Ayo semua katakan 2, 3, aku. Ayo tangannya bergerak sambil tangannya bergerak. 2, 3, aku mau menang. Karena aku mau menang, aku pasti menang. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Alkitab memberikan contoh dalam Bilangan pasal yang ke-14.
Ayat 6 sampai yang ke-10 ini peristiwa 12 pengintai yang diutus untuk mengintai tanah perjanjian. Alkitab berkata 10 orang membawa kabar yang membuat umat Israel tawar hati. Mereka berkata ada keturunan enak, ada suku enak di sana. Mereka raksasa dan kita belalang. Tapi ayat 6 sampai yang ke-10 beda dengan Yosua dan Kaleb. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya. Ayat yang ke-7. Dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Percayalah, apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kita selalu luar biasa baiknya. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Tapi ayat ke-8 dikatakan, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ayat 9, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu. Kenapa? Sebab mereka akan kita telan. 10 orang ngomong, kita yang ditelan habis. Tapi 2 orang yang ngambil keputusan, aku mau menang, aku pasti menang, akan berkata, mereka kita telan habis. Anda yang tadinya datang ke tempat ini dengan putus asa, Anda yang tadinya datang tempat ini dengan kehilangan pengharapan, malam ini saya percaya Roh Tuhan menjamah hidupmu. Pulang dari tempat ini, hidupmu tidak sama lagi karena mujizatnya dinyatakan dalam hidup kita. Berikan tepuk tangan yang terbaik. Ambil keputusan, ayo aku mau menang. 2, 3. Sambil tangannya bergerak, sambil tangan yang bergerak. 2, 3, aku mau menang. 2, 3, aku. Maka aku pasti, yang percaya pasti menang. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Tapi yang kedua arti ayat ini adalah untuk menang, maka kita harus belajar. Belajar apa? Tidak menghiraukan. Dalam 1 Korintus pasal 2 ayat kedua dikatakan, sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus. Saudara, secara sederhana ayat ini mengajarkan kepada kita belajar untuk tidak menghiraukan apa yang kita alami. Tidak menghiraukan tantangan yang ada di depan kita. Tidak menghiraukan persoalan yang sedang Anda dan saya pergumulkan. Tidak menghiraukan itu bukan berarti kita melarikan diri. Bukan. Tuhan mau kita menghadapi semuanya. Tetapi tidak menghiraukan itu justru menunjukkan tanda percaya kita kepada Tuhan. Karena kita sudah serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7 dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Kenapa? Sebab Ia yang memelihara kamu. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Tepuk tangan yang meriah. Ingat, iblis itu memiliki berbagai macam strategi. Dan salah satu strateginya adalah mengalihkan perhatian kita. Iblis mau fokus kita tidak ke Yesus dan janjinya. Iblis mau fokus kita kepada masalah kita. Iblis mau Anda dan saya lupa akan firman kebenaran itu. Kisah para Rasul pasal 16. Saudara, ayat 19 sampai 40 itu peristiwa tentang 2 hamba Tuhan, Paulus dan Silas. Hidup mereka takut Tuhan. Mereka melayani dipimpin oleh Roh Kudus. Dan Tuhan suruh mereka ke Makedonia. Masuk ke daerah Filipi. Bukan sesuatu yang baik, sesuatu yang indah terjadi. Lydia sekeluarga bertobat. Itu sesuatu yang luar biasa. Tetapi sisi yang lain, mereka menghadapi kondisi yang buruk. Mereka difitnah, akibatnya mereka didera, mereka dilemparkan ke penjara paling tengah, dibelenggu. Sesuatu yang buruk mereka alami. Mungkin malam ini ada banyak dari kita berkata, saya sudah setia Pak, saya sudah sungguh-sungguh, saya mau belajar untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Tetapi yang terjadi kok begini hidup saya. Dengar baik-baik, belajarlah
untuk tidak menghiraukan. Supaya apa? Tetap fokus kepada janjinya. Lu kok ada yang amin. Dibuktikan ayat apa? Ayat 25. Tetapi kira-kira tengah malam. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 25. Paulus dan Silas, apa ibu bapak, berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dia tidak menghiraukan apa yang sudah mereka alami. Mereka tidak menghiraukan dengan sakit yang ada di tubuh mereka. Mereka tidak menghiraukan dinding penjara yang dingin itu. Mereka tidak menghiraukan belenggu yang ada di kaki mereka. Mereka tetap fokus kepada Tuhan. Mereka percaya Tuhan pasti turun tangan membela hidup mereka. Dan ayat 26 dikatakan, terjadilah gempa bumi. Hari ini saya percaya waktu kita sungguh-sungguh cari Tuhan, menyerahkan segalanya ke dalam tangan Tuhan, mujizat pasti terjadi dalam hidup kita. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Saudara, saya sedikit share tentang pelayanan saya. Saya punya persekutuan ya, enggak banyak sih. Awalnya cuma 100 orang. Tetapi di tahun 2013 Tuhan berkarya sehingga terjadi pelipat gandaan kurang lebih sudah 300-an. Tetapi memasuki 2014 kami mengalami goncangan. Sehingga kita tidak boleh lagi beribadah di tempat itu. Saudara sekalian, saya cari tempat, kebingungan saya cari tempat. Akhirnya ketemu sebuah tempat. Tempatnya sih di lantai 2 ibu bapak. Tetapi yang membuat saya deg-degan adalah tangganya. Tangganya itu begini, set, set gitu. Itu tangga kayak ke surga itu saudara. Tinggi banget, anak-anak tangganya tinggi-tinggi. Lah jemaat saya ini banyak yang tua-tua. Jadi ibu-ibu yang tua-tua ini kalau naik tangga saudara, sambil pegangan di samping itu pelan-pelan. Aduh, sukarnya luar biasa. Saya bertugas ngasih semangat. Ayo tante, maju terus. Ini tante berkata, iya Denny, aku mau maju. Tapi lutut yang gak mau maju katanya. Dengkulnya saudara sekalian cekot-cekot. Karena anak tangganya tinggi. Lihat jemaat kami itu ada yang buta, ada yang stroke begitu. Ada satu bapak dengan tongkatnya begitu lihat tangga berkata begini, lah saya gimana mau naik ini? Karena anak tangganya tinggi. Saudara, teman saya tidak kurang akal. Ini bapak dirangkul dari belakang, diangkat saudara, naik satu anak tangga. Dirangkul lagi, diangkat, naik satu anak tangga. Naik pelan-pelan, sampai ke atas. Sampai di atas teman saya ngomong begini, Koden, kalau saya 1 bulan ngangkat bapak ini, saya yang stroke katanya saudara sekalian. Karena kan berat saudara. Aduh saya ini pergumulan, aduh Tuhan gimana ini. Akhirnya kita cuma 1 bulan 1 minggu di tempat itu. Kita mesti keluar lagi dan cari tempat lagi. Akhirnya ketemu di sebuah mall. Saudara sekalian, kita sekarang ibadah di mall BJ Junction, dulu bekas Wijaya. Kita nyewa tempat itu murah, ada liftnya, ada eskalatornya. Saya bilang sama teman saya, nah sekarang kamu tidak perlu angkat lagi. Kenapa? Karena sudah ada lift, ada eskalator. Oh iya Koden, puji Tuhan. Nah kita ini ibadah di L1 saudara, lantai 1. Itu kalau L1 di BJ Junction itu sudah lantai 5. Nah anak-anak sekolah minggu itu di L2. Kita pinjam gudangnya BJ Junction. Jadi barang-barangnya dikeluarkan, dipakai buat sekolah minggu. Lalu selesai ibadah, dikembalikan. Nah untuk dari L1 ke L2 itu tidak ada liftnya. Yang ada itu eskalator ibu bapak. Jadi kan Anda tahu ya kalau di mall, kalau naik eskalator itu kan langsung lihat ke bawah ini langsung lantai dasar. Karena di pinggiran toh, Anda tahu anak-anak sekolah minggu kami itu luar biasa. Itu item-item pegangannya itu dinaiki saudara sekalian. Waduh saya lihat itu deg-degan. Loh ini kayak apa ini? Ini kalau jatuh langsung ke lantai dasar. Saya bilang sama guru-guru sekolah minggu, tolong dijaga anak-anak. Sudah Koden, sudah tak jaga tapi ini anaknya sopo iki ya. Noah kali kudu tak kuat tak kayak katanya begitu saudara. Karena saking jengkelnya ya. Oh saya pergumulan lagi Tuhan kayak apa ini? Nah di satu lantai ini sama-sama L1. Itu ada bekasnya toko yang gak dipakai. Saya ini berkata Tuhan kalau boleh disewa tempat itu. Tapi mama saya mengajari saya
Untuk bisa ngalami kemenangan, pakai lutut kanan dan lutut kiri. Loh, kok ada yang amin? Apa itu? Berdoa. Waktu kita berdoa, jawaban Tuhan pasti datang. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Tepuk tangan yang meriah. Waktu kami mulai berdoa, dan Tuhan kasih jawaban, aku akan memberkati engkau. Saudara sekalian, tetapi kalau lihat keadaan, enggak mungkin. Karena jemaat kami menengah ke bawah. Orang-orang enggak mampu. Dari mana caranya? Tapi sekali lagi ya, Roh Kudus itu dorong saya ngadep pihak manajemen. Dan akhirnya tempat itu bisa kami sewa. Walaupun tidak cukup mahal. Tetapi yang membuat saya lemas adalah kita diberi waktu 2 minggu Ibu Bapak. Untuk bangun tempat itu. Saya ini waktu setelah keluar dari ruang manajemen, masuk ke lift, gandeng tangan istri saya ini berkata, tadi saya tanda tangan apa? Istri saya bertanya, loh pekun ya. Kok lupa, tanda tangan kontrak tempat itu. Saya ini sambil orang Surabaya bilang, lenger-lenger saudara. Sambil bingung, kenapa? Karena dikasih waktu 2 minggu. Dari mana kami punya dana untuk bisa membangun tempat itu? Sekali lagi, berdoa. Berpindah dari kekuatan manusia, masuk dalam kekuatan roh. Kemenangan pasti terjadi. Siapa yang percaya? Doa kita malam ini didengar Tuhan. Doa kita malam ini dijawab oleh Tuhan. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Saya berdoa hari pertama enggak ada jawaban. Hari kedua enggak ada jawab. Terus berdoa. Kurang seminggu. Tiba-tiba ada seseorang datang kepada saya ngomong begini. Koden, saya yang bangun tempat itu. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Tepuk tangan yang meriah, kata haleluya. Saya enggak neko-neko saudara. Cuma tempatnya dikasih kotak, dipartisi begitu aja. Yang penting anak-anak sekolah minggu bisa ibadah. Enggak punya pikiran apa-apa. Kenapa saudara saya enggak pakai kursi-kursi, saya enggak pakai panggung, saya enggak pakai mimbar. Kenapa? Karena itu harus diajukan ke mall lagi. Dan itu prosesnya panjang. Jadi yang penting ada tempat begitu. Nah saya ini punya banner. Bekasnya 17 Agustus, peta Indonesia, karena setiap 17 Agustus kita doa buat bangsa dan negara. Itu lebarnya 3 meter, panjangnya 9 meter. Nah, karena banner itu tidak dipakai lagi, kita beber itu buat mereka anak-anak ini ibadah. Oh, saudara tahu itu anak-anak meskipun cuma begitu itu loh, gelundungan saudara-saudara. Ini anak sopo enggak tahu saudara sekalian. Mereka sudah sukacita. Setiap hari kita bikin doa saudara sekalian. Dan 2 Kamis yang lalu, waktu saya mau berangkat ke tempat itu untuk berdoa, tiba-tiba handphone saya berdering. Dan di ujung telepon sana, ada suara yang berkata gini, halo, ini nomor teleponnya Pak Daniel ya? Oh iya, ini Pak Daniel. Iya, kenapa? Enggak, Bapak minta karpet warna apa? Loh kok enggak ada yang ngamen? Loh kok enggak ada yang ngamen? Karena kaget sudah, saya matikan handphonenya. Orangnya telepon lagi marah-marah. Kenapa kok dimatikan? Aku kaget soalnya saudara. Saya enggak pernah ngomong-ngomong apa-apa. Cepat minta warna apa? Karena saya sedang di toko karpet. Tepuk tangan dong yang terbaik buat Tuhan kita. Tepuk tangan yang meriah. Sekali lagi, waktu kita beralih kepada kekuatan roh, mujizat demi mujizat terjadi. Ayo cablek sebelahnya, tepuk sebelahnya ngomong gini. Mujizat pasti terjadi. Ayo. Yang mantep nyableknya 2, 3. Mujizat apa? Pasti terjadi. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Saya sampai di BJ Junction. Tidak ada 5 menit. Itu karpet datang. Hari ini saya percaya juga doa kita pasti dijawab Tuhan. Ayo kasih salam kiri kanan yang mantap. Doamu pasti dijawab Tuhan. Doa kita pasti dijawab Tuhan. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Tepuk tangan yang meriah. Yang kedua, saudara sekalian, berdiri di atas salib Kristus. 1 Korintus pasal yang kedua, ayat yang kedua. Mari kita mau baca sama-sama. Baca dengan suara mantap, baca dengan suara keras, baca dengan suara terbaik. 1 Korintus pasal yang kedua, ayat yang kedua, 1, 2, 3. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Yang kedua kuncinya adalah berdiri di atas salib Kristus. Salib adalah tanda atau lencana penebusan kita. Salib adalah tanda atau lencana keselamatan kita. Salib adalah tanda atau lencana pengharapan kemuliaan kita. Kristus
telah mati. Bagaimana ia mati? Ada maksud ilahi di dalam kematian Kristus. Ini adalah rencana Allah untuk keselamatan kita. Tidak ada pengampunan dan pendamaian tanpa penebusan. Tidak ada penyucian dosa tanpa pencurahan darah. Dan tidak ada rekonsiliasi tanpa pembayaran hutang. Kematian Kristus adalah penebusan bagi kita. Korban bagi dosa-dosa Anda dan saya. Ini adalah untuk memperdamaikan kita dengan Allah. Salib bagi Rasul Paulus dan bagi Anda dan saya adalah hal yang sama seperti ular tembaga yang didirikan Musa dan bangsa Israel di padang gurun. Ini adalah tanda kasih, ini adalah rahmat, ini adalah pengampunan, ini adalah kesembuhan yang Tuhan sediakan buat Anda dan saya. Pandanglah, maka kita pasti hidup. Salib adalah tanda penebusan kita. Itu adalah tanda pengampunan. Itu adalah tanda undangan yang penuh kasih dari Allah. Undangannya untuk mengampuni dan memberikan kehidupan kepada Anda dan saya. Salib yang berdiri tegak, balok lurus ke atasnya seakan menunjukkan kasih Allah yang menghubungkan bumi dengan surga. Uluran tangan kasih Allah yang terulur dari surga untuk mengangkat kita semua ini yang ada di bumi. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Kata haleluya. Dan palang salib menyamping menunjukkan betapa luasnya jangkauan undangan Allah bagi kita manusia. Palang salib yang terlentang menunjukkan betapa luasnya undangan itu diberikan untuk semua orang. Baik orang Yunani maupun orang barbar. Baik orang Romawi atau semua wilayah jajahannya. Baik orang Yahudi maupun Yunani. Baik orang Yahudi maupun non-Yahudi. Baik bagi budak maupun orang merdeka. Baik bagi orang terpelajar maupun bukan terpelajar. Baik orang kaya maupun miskin. Baik yang bijaksana maupun yang bodoh. Baik bagi yang tua maupun yang muda. Baik bagi yang dekat ataupun jauh, baik bagi orang yang baik maupun bagi orang yang tidak begitu baik. Salib itu adalah tanda pengharapan dan kemuliaannya. Di saat kita berdiri di atas salib itu, maka kita mengalami kehidupan. Di saat kita berdiri di atas salib Kristus itu, maka ada pengharapan. Di saat kita berdiri di atas salib itu, maka ada hari esok. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Hari ini apapun yang saudara dan saya alami, pandang Yesus berdiri di atas janjinya. Saya percaya mujizat terjadi. Mari kita berdoa. Bukan kebetulan malam ini kami beribadah. Tapi malam ini kau nyatakan kehendak dan rencanamu dalam hidup kami. Saya jemput ibu bapak saudara untuk bangkit berdiri bersama-sama. Mungkin ada banyak dari kita hari-hari ini mengalami intimidasi itu. Sesuatu yang terlalu berat. Sesuatu yang terlalu sukar. Sedang kita hadapi. Malam ini Tuhan berkata, fokus kepadanya. Mari kita angkat tangan kanan kita. Taruh tangan kiri di dada saudara. Sementara tanganmu diangkat mulai berbahasa roh. Yang bisa berbahasa roh, mulai berbahasa roh. Yang belum bisa katakan haleluya, mari kita bersekutu. Kindara lama shandara lama takara lama lama takara. Inakara lama shandara lama takara lama kara lama lama. Di saat kita berdiri di atas kekuatan manusiawi kita, hasilnya nol besar. Tetapi malam ini, di saat kita berdiri di atas kekuatan roh, kekuatan salib Kristus,
kemenangan besar terjadi dalam hidup kita. Bahasa roh kurapataka lama syandara lama takara lama takara lama. Hurapataka lama syandara lama takara lama takara lama 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 lama. Yang belum bisa berbahasa roh, panggil nama Yesus. Syara lama takara lama syandara lama. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Mari kita angkat tangan kita. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidup. Naikkan pujian ini sebagai doa kita. Mari sama-sama katakan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segala. Mari kita angkat kedua tangan kita tinggi. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Mari sama-sama katakan. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari kita angkat kedua tangan kita tinggi, katakan. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu dengan iman ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, karena salib-Mu
dalam hidupmu malam ini. Percayalah kemenangan terjadi. Haleluya. Sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Hamba berdoa untuk setiap tangan-tangan yang diangkat. Tiada lama berdoa Ibu Bapak. Tiada lama syadara lama takara lama. Berdoa. Saya belum dengar suara Anda. Baik, berdoa. Kurapa syadara lama. Yang bisa berbahasa roh, mulai berbahasa roh. Kurapa takara lama syadara lama takara lama. Kami percaya kemenangan pasti terjadi dalam hidup kami. Kami percaya mujizat pasti terjadi. Hamba berdoa. Setiap tangan-tangan yang diangkat malam ini, kindara lama, syandara lama, takara lama. Terima kemenangan, terima pemulihan, tiara lama, terima semua, terima mujizat. Tiara lama. Mari Ibu Bapak katakan, aku terima. Mari katakan dalam nama Yesus, aku terima. Aku terima karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Percaya kuasa-Mu tidak pernah berubah dulu, sekarang dan bahkan sampai selama-lamanya. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang boleh menguatkan dan firman-Mu yang boleh meneguhkan dan mengubahkan paradigma berpikir kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya kuasa-Mu mengubahkan kehidupan kami. Kau memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman, biar Kau tambah-tambahkan pengurapan-Mu di dalam kehidupannya, keluarganya, pelayanannya, kesehatannya, apapun yang beliau kerjakan. Tuhan buat berhasil dan nama-Mu semakin dipermuliakan. Kami bersyukur buat malam hari ini. Dan kalau sebentar kami akan memberikan korban persembahan, Tuhan kami rindu memberikan korban yang terbaik bagi Tuhan. Biar korban yang kami persembahkan boleh mempermuliakan nama Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Dengan ketulusan hati kami akan memberi di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita yang diberkati bersama kita berkata, amin. Silakan saudara duduk kembali. Sementara saudara memberikan korban persembahan, akan ada beberapa pengumuman yang perlu diperhatikan. Tuhan memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut kami informasikan agenda kegiatan Gereja Betani Indonesia untuk saat ini. Jemaat terkasih, untuk lebih mempersiapkan diri dalam mengikuti kebaktian serta mempersiapkan hati menerima firman Tuhan, dianjurkan untuk hadir sebelum ibadah dimulai. Begitu juga untuk tidak segera meninggalkan ruang ibadah sebelum doa berkat diberikan. Dengan demikian, ibadah tetap berlangsung hikmat hingga selesai. Hadirilah doa pagi dan KKR doa setiap Sabtu di Graha Betani Nginden. Doa pengurapan dimulai jam 3 hingga 4 pagi, KKR doa dimulai jam 4 pagi hingga selesai. Bagi Anda yang terbeban dalam pembangunan Menara Jakarta, Anda dapat mentransfer via rekening BCA dengan nomor 788 097 2001 atas nama Betani Nginden. Betani Christian School membuka pendaftaran gelombang kedua mulai 3 Februari hingga 30 April 2014 bagi siswa-siswi baru tahun ajaran 2014-2015 dengan kelas toddler,
Playgroup A dan B, Kindergarten A dan B, dan Elementary Grade 1. Nikmati kesempatan free trial untuk kelas toddler dan playgroup. Ada harga spesial untuk murid-murid Sekolah Minggu Betani. Info lengkapnya hubungi Miss Christine atau Mr. Wahyu di 031 593 6877 pada hari dan jam kerja. Diinformasikan bagi seluruh jemaat bahwa rekening persembahan persepuluhan, benih iman, ucapan syukur, diakonia, holistik, dan persembahan khusus hanya dapat dilakukan melalui satu rekening 788 0788 901 atas nama Betani Nginden, Bank BCA Cabang Galaksi. Youth Betani Surabaya Passover Celebration proudly present The Path of Influence. Sabtu 26 April 2014 mulai jam 5 sore, tempat di Hall Betani Manyar, Jalan Manyarrejo 2, 36-38 Surabaya. Dengan menghadirkan bintang tamu Maria Sandi. Demikian pengumuman untuk saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari saya undang kita bangkit berdiri bersama, kita akhiri ibadah kita malam hari ini. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat, untuk melakukan mujizatmu, untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Yang percaya berikan sorak-sorai yang meriah bagi Yesus. Mari jemaat sama-sama kita angkat kedua tangan kita. Kipapata kayaran amangku papata kayaran mata-mata. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah anugerah rahmat daripada Bapa, kasihnya dalam Yesus, kekuatan kuasanya dalam rohnya yang kudus, untuk terus menaungi, membimbing, menyertai dan memberkati kita semua sepanjang malam ini hingga Maranatha Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya bersama-sama dengan saya berkata, amin. Selamat malam, Tuhan Yesus sertai dan berkati saudara semua. Jadi